Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Fauzi. Saya akan menjelaskan tentang proses instalasi jaringan kabel. Yang pertama, kumpulkan, baca, dan cermati proses instalasi jaringan kabel. Pertama, kalian kupas kulitnya dulu, lalu uraikan kabel UTP sepanjang 2 cm, dan lalu luruskan kabel-kabel tersebut. Urutkan warna sesuai dengan tipe jaringan. Potong kabel menggunakan crimping medium kabel tersebut dengan rata menggunakan untuk dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Lalu masukkan ke dalam interval crimping, lalu tekan. Setelah lakukan pekabelan sudah selesai, pasang kabel UTP ke slot LAN book dengan rincian satu PC ke yang lain ke hub. Buka Skillful Communication, lalu klik Textile and Net Mesh Connection, lalu Anda akan melihat beberapa agenda untuk menunjukkan jumlah jaringan yang Anda miliki. Cari log country from 2, lalu klik kanan, klik property. Nantinya akan mendapatkan jendela baru yang berisi informasi irian properti tadi. Lalu klik 2, lalu masukkan stalking IP rating, lalu masukkan IP cost Anda menjadi 192, 1.68, 1.1. Untuk komputer kedua, Anda tinggal mengubah menjadi 192, 168, 1.2, dan seterusnya, lalu klik OK. Kedua, kumpulkan berbagai informasi, mengidentifikasi dan membedakan kabel. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah, berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal, biasa disebut metal shield, yang berfungsi untuk mencegah gangguan dari luar. Yang kedua ada kabel twister pair. Kabel twister pair adalah kabel jaringan internet yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel berpasangan, berjumlahnya ada 8 warna yang berbeda. Yang ketiga, kabel fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan lapisan kaca yang sangat kecil berukuran 120 mikrometer sehingga dalam mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Yang ketiga, lakukan analisis bagaimana pemecahan masalah dari jaringan kabel. Pertama, kerusakan pada bagian konektor jaringan. Cara paling mudah dan juga simpel untuk mengatasinya adalah dengan mengganti kabel yang mengalami kerusakan sehingga dapat bekerja lebih optimal. Selanjutnya, local area connection yang tidak muncul. Untuk mengatasinya dengan memasang network wireless adapter dan menginstal ulang pada driver adapter tersebut agar LAN dan juga local area connection bisa dijalankan dengan benar. Icon LAN yang tidak berkedip. Untuk mengatasinya cukup mudah untuk dilakukan. Hanya perlu untuk mencabut dan memasang kembali konektor LAN dan mengecek terhadap perangkat keras seperti hub dan juga switch. Proses tentang instalasi jaringan nirkabel. Yang pertama, kumpulkan dan cermati proses instalasi jaringan kabel. 1. Periksa apakah koneksi kabel yang digunakan sudah cocok, memasang kabel dari akses ke point switch. 2. Buatlah desain settingan konfigurasi terlebih dahulu sebelum melakukan pada alat-alat yang ada seperti access point, bridge, dan client device. Misalnya IP address yang dipasang, SSD yang digunakan. 3. Gunakan software-software yang dapat digunakan untuk menguji radius sinyal access point. Hal ini bertujuan dari sinyal access point untuk memeriksa radius dari sinyal access point dan pemeriksaan overloading channel. 4. Catatan dan dokumentasi setiap langkah konfigurasi serta kontak person dari tim instalasi. Hal ini berguna apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, sehingga mudah dalam melakukan pengecekan permasalahan. Yang kedua, kumpulkan berbagai informasi, mengidentifikasi dan membedakan nirkabel. Kedua, jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antara perangkat tanpa menggunakan kabel. Contohnya WLAN, WMAN, WPAN, dan WPAN. Perbedaan nirkabel dengan kabel yaitu nirkabel
Ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, lakukan analisis bagaimana pemecahan masalah dari jaringan nirkabel. Yang pertama adalah jaringan lambat. Cara mengatasinya dengan membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user. Yang kedua, lupa password. Cara mengatasi dengan mereset modem akses point ke pengaturan semula. Tiga, sinyal lemah. Cara mengatasinya yaitu dengan mengurangi jumlah pengguna dan harus dekat pada akses point. Yang keempat, ada wireless network adapter yang dinonaktifkan atau disable. Cara mengatasinya dengan mengaktifkan wireless network adapter. Sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.